so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing, bitches on my line, and you know. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila sesi 802. Selamat menyaksikan. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda di Indonesia sehingga memiliki karakter atau watak Pancasila di dalam dirinya. Pancasila juga merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila pun merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia karena sesuai dengan cita-cita dan tujuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam pendidikan Pancasila inilah kita dapat belajar dan mengetahui nilai-nilai apa saja yang terdapat pada Pancasila, serta bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai yang tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan Pancasila inilah adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada penanaman dan pemberian materi terkait ideologi Pancasila ke dalam materi pembelajaran, kemudian diberikan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki karakter baik. Dapat dikatakan pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia, sehingga pendidikan Pancasila sangatlah penting untuk didapatkan setiap warga negara. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan karakter individu maupun masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa kontribusi pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter. Yang pertama, menumbuhkan sikap kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui pendidikan Pancasila, individu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. Ini akan membentuk karakter yang memiliki sikap kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran moral. Pendidikan Pancasila juga membantu meningkatkan kesadaran moral individu. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, kesetiaan, dan bertanggung jawab diajarkan melalui pendidikan Pancasila. Individu yang memiliki kesadaran moral yang baik akan cenderung memiliki karakter yang baik pula. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan toleransi. Pendidikan Pancasila juga mendorong kerjasama dan toleransi. Individu diajarkan untuk bekerjasama dan menghargai perbedaan pendapat serta kepercayaan. Ini akan membentuk karakter yang lebih terbuka dan toleran terhadap orang lain. Yang keempat, mengembangkan jiwa kepemimpinan. Pendidikan Pancasila juga membantu mengembangkan jiwa kepemimpinan individu. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan persatuan diajarkan melalui pendidikan Pancasila. Ini akan membantu membentuk karakter yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Yang kelima, meningkatkan rasa empati. Pendidikan Pancasila juga dapat meningkatkan rasa empati individu. Individu diajarkan untuk menghargai kepentingan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Ini akan membantu membentuk karakter yang lebih empatik dan peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Secara keseluruhan, pendidikan Pancasila memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembentukan karakter individu maupun masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, individu dapat memiliki karakter yang baik dan berperan positif dalam masyarakat. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila sangat penting. Yang pertama, membentuk moral dan etika yang baik. Pancasila mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, seperti kejujuran, keadilan, kemanusiaan, yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan. Dengan mengajarkan nilai-nilai ini, pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter yang baik dan bermartabat. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, membentuk sikap demokratis. Pancasila mengajarkan tentang pentingnya sikap demokratis seperti menghormati pendapat orang lain, memilih pemimpin secara demokratis, dan menghargai perbedaan.
Dengan mengajarkan nilai-nilai ini, pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter yang toleran dan demokratis. Yang keempat, membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya mandiri dan bertanggung jawab seperti menghargai waktu bekerja keras dan memikul langsung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan mengajarkan nilai-nilai ini, pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter yang mandiri, bertanggung jawab, dan tidak bergantung pada orang lain. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Pancasila juga mengajarkan tentang pentingnya kemampuan untuk memecahkan masalah, seperti dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Dengan mengajarkan nilai-nilai ini, pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, pendidikan Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter, karena mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, membentuk sikap demokratis, membentuk karakter yang mandiri dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam pembentukan karakter. Dinamika Pancasila mencakup pengembangan dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan Pancasila dalam pembentukan karakter meliputi beberapa hal, antara lain yang pertama, tantangan globalisasi Pancasila sebagai identitas nasional yang berbeda dari negara-negara lain terkadang dianggap sebagai penghambat dalam memenuhi persaingan di global. Tantangan ideologi. Yang kedua, ekstremisme. Terdapat kelompok-kelompok yang cenderung menentang dan merusak nilai-nilai Pancasila dengan alasan tertentu, serta adanya gerakan ekstremisme yang menentang nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, tantangan keragaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Hal ini terkadang menimbulkan perselisihan dan konflik yang mempengaruhi pembentukan karakter bangsa. Yang keempat, tantangan korupsi. Korupsi merusak moralitas dan integritas bangsa, sehingga sulit untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi dinamika dan tantangan Pancasila dalam pembentukan karakter, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non-formal, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya yang menghargai keberagaman. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat terhadap tindakan korupsi dan gerakan ekstremisme, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Terima kasih.